Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anita Silviani, guru kimia SMA Negeri Tanjung Kerta. Kali ini akan menampilkan tentang elektrolisis larutan yang diajarkan di kelas 12. Apa itu elektrolisis? Berlawanan dengan sel volta, pada sel elektrolisis, energi listrik dimanfaatkan untuk menjalankan reaksi redok yang tidak spontan. Perangkat yang digunakan terdiri dari sumber arus searah, elektroda positif, dan elektroda negatif. Digambarkan dengan foto yang tertera di sana, di mana dipasang 4 buah batu baterai, kemudian dihubungkan dengan kabel, dan di ujungnya menggunakan elektroda karbon yang didapat dari batu baterai yang sudah usang. Dikenal ada yang namanya katode, yaitu adalah elektrode tempat terjadi reaksi reduksi. Dalam sel elektrolisis disebut sebagai elektroda negatif. Berikutnya, ada juga yang disebut dengan anode, yaitu elektrode tempat terjadinya reaksi oksidasi. Dalam sel elektrolisis disebut sebagai elektroda positif. Reaksi yang terjadi pada sel elektrolisis dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu A. Bahan elektrode. Bila bahan elektrode terbuat dari grafit atau logam iner, misalnya platinum, maka elektrode tidak mengalami oksidasi ataupun reduksi. Jadi yang mengalami oksidasi atau reduksi adalah spesies-spesies yang ada di sekitar elektrode. Kemudian, bila elektrodenya, terutama anode, terbuat dari logam aktif, seperti misalnya tembaga atau seng, maka anode tersebut akan mengalami reaksi oksidasi. Kedua, yaitu ion-ion di sekitar elektrode. Ion-ion yang mempunyai potensial reduksi standar atau potensial reduksi standar dilambangkan dengan E0 yang lebih positif, yang mengalami reaksi lebih dahulu atau lebih mudah mengalami reaksi. Kedua, jika di sekitar elektrode tidak aktif hanya terdapat satu jenis zat atau ion, maka zat atau ion tersebut yang akan mengalami oksidasi atau reduksi. Kalimat-kalimat yang tadi saya bacakan di sebelumnya itu akan lebih mudah apabila dilakukan praktikum bersama anak-anak di kelas. Seperti yang sudah saya lakukan di kelas, di mana reaksi elektrolisis pada larutan menggunakan elektroda inert dan aktif dicobakan atau diajarkan dengan cara praktikum. Gambar yang ada di bawah itu menunjukkan praktikum yang dilakukan oleh anak-anak dengan menggunakan elektroda aktif dipasang di anode adalah elektroda tembaga dan larutan yang dielektrolisisnya adalah larutan CuSO4. Seperti halnya yang ada tertera di soal tersebut, contoh reaksi elektrolisis pada larutan CuSO4 dengan elektroda karbon di katoda dan tembaga di anoda. Langkah pertama yang harus dilakukan adalah buat dulu bersama reaksi ionisasi dari larutan yang dimaksud. Di sana adalah CuSO4 atau tembaga sulfat mengalami reaksi ionisasi berubah menjadi ion tembaga bermuatan positif 2 dan ion sulfat yang bermuatan negatif 2. Keduanya wujudnya adalah larutan. Di anode atau yang kutubnya positif, maka yang mengalami reaksi oksidasi di sana adalah lempeng tembaga. Karena lempeng tembaga termasuk kategori elektroda aktif. Maka dia akan berubah menjadi ion tembaga bermuatan 2 positif dan sambil melepaskan elektron sebanyak 2 buah. Sedangkan di katode, di mana di sana ada batang karbon sebagai elektroda yang iner, diamati dari hasil percobaan, muncul endapan berwarna merah yang menandakan karena dia bermuatan negatif, atau maksud saya kutub katode adalah bermuatan negatif, maka yang akan mengalami reaksi reduksi di sana adalah ion-ion yang bermuatan positif, yaitu ion tembaga 2 plus yang bermuatan positif 2 menerima elektron sebanyak 2 buah dan dia akan mengendap menjadi tembaga yang padat atau endapan
dan nempel di batang karbon seperti tertera pada gambar di sebelah kirinya. Sehingga dibuatlah persamaan reaksi setara seperti yang tertera di sana. Demikian paparan tentang elektrolisis larutan. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.